Ya. Innal hamdalillahil alil adim khalaqal insana fi ahsani taqwim khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. FVPI RC ya. Unmu Jember. Nggak ada. Udah dipastikan nggak ada. Oke, dilanjut aja ya. Ya. Suara dari mana ya? Oke. Berikut materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan penelitian dari Dr. Imam Subhadi bahwa vakuumisasi menyebabkan terstimulasinya, terekspresinya HSP70. Ini nama biomol ya. Dari HSP70 ini kemudian akan mengekspresikan beta endorfin. Dari beta endorfin inilah yang menyebabkan nyeri menurun. Jadi ini alasan kenapa pada pasien pembekaman, pada awal pembekaman itu sudah nyerinya menurun. Gimana Pak Amit ya? Ya Pak Dr. Ayudi, ini di sini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, ini sudah dimatikan semua. Di sini sudah tidak ada, kita cek, insya Allah sudah mute all semua, kecuali hanya narasumber saja yang posisinya lah. Di HP tidak ada yang, di laptop rasanya kalau nggak ada. Sudah tidak ada yang aktif ini. Di YouTube, mungkin YouTube-nya laptop sudah nyala atau apa? Mungkin ada suara? Nggak ada ya? Nah itu Pak. Jadi ada suara, ada. Sebentar. Saya akan coba mute all lagi. Tidak ada HP aktif. Ini data pre. Kita lihat nyeri ringan 7, sedang 21, hebat 2. Sudah, semua tidak ada. Nah itulah Pak, itu bukan suara saya barusan Pak. Pak Amit Arif. Iya. Di sini normal ini, nggak ada apa-apa lagi. Coba saya mute lagi ya. Ini yang pre ya. Ini menggunakan referensi dari Ahmad Razak Saraf. Sedangkan yang kedua tentang sepalgia. Ini data pre. Kita lihat minimal 4, maksimal 8. Setelah pembekaman 0. Nyerinya 0. Dan nilai maksimal hanya sampai 4. Jadi ini sangat bermakna. Ini berikutnya, bagaimana tanggapan Islamic Medicine terhadap nyeri kepala? Apa saja penyebab dari nyeri kepala? Ini perlu kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada 6 ayat sifat. Bahwa Islam itu meyakini perkara gaib, adanya jin dan setan, surat ke-72 di Al-Quran tentang jin. Bahwa jin itu bisa ikut sirkulasi dan mengacaukan fisiologis organ menjadi patologis. Ini yang kemudian menjadi tanda dan gejala dari penyakit.
Jadi ini bisa jadi penyebab nyeri kepala, itu konkretnya. Ini ayat tentang kisah Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub itu anni masaniyas syaiton, bahwa aku diganggu syaitan, aku disentuh oleh syaitan berupa penyakit fisik. Maksud saya, apakah keluhan nyeri, terutama nyeri kepala yang dirasakan oleh pasien, apakah seperti yang dirasakan oleh Ayub, bahwa dia adalah diganggu oleh syaitan berupa kepayahan dan siksaan. Jadi ketika kami berhadapan dengan pasien, maka perlu yang ditanyakan itu apakah sholatnya bolong-bolong? Maaf ini bahasa Jawa ya. Apakah sering tindian? Tindian itu apa tindian ya? Sleep talking. Bukan juga, kalau itu ngelindur. Jadi tindian biasanya bermimpi bahwa dia sedang ditindih oleh sesuatu yang besar. Adakah keluarga yang indigo? Apakah ketika mengambil wudhu ada keinginan untuk kentut atau kencing? Ada marah meledak-meledak? Kalau ada ini, satu atau lebih, maka ini bisa kemungkinan jadi penyebab dari gangguan dari jin setan. Kita lakukan fast assessment, pengkajian cepat. Letakkan tangan kanan pada kepala bagian belakang. Kemudian bacakan Al-Fatihah secara tartil. Lakukan ketukan atau ya, begini. Ini di bawah telinga. Sedangkan di atas dilakukan ketukan-ketukan. Bisa dibacakan Bismillah afasibatum annama khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un. Ini bisa dilakukan berulang-ulang. Kita lihat hasilnya. Apakah pasien ada bereaksi, misalnya menjadi dingin atau panas atau reaksi-reaksi yang lain. Kalau iya, dilanjutkan dengan ruqyah syariah. Tapi kalau tidak ada reaksi, dilanjutkan dengan bekam di area kepala. Ini yang sering kita tinggalkan, bahwa kalau ada keluhan pada organ tertentu, pada area tertentu, maka kita disunahkan untuk membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir 7 kali. Jadi maksud saya, kalau ada orang pasien dengan keluhan nyeri kepala, ini bisa kita amalkan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bahwa aspek spiritual itu lebih penting daripada aspek fisik. Sebagaimana mobil, supir itu lebih berpengaruh daripada mobilnya. Mobilnya mau belok kanan, belok kiri, apa kata supir. Nah, bisa jadi manusia itu sebagai mobilnya. Nah, ada jin yang menjadi drivernya. Ini ulama-ulama abad pertengahan, mereka kita tidak tahu, tidak memiliki alat-alat penunjang, tidak ada jurnal, tidak ada mikroskop, tapi waktu mereka sudah, beliau bisa menyusun ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini mekanisme dari bekam basah. Jadi di sini yang disebut oleh Dr. Hani dan Dr. Imam Subari tadi, bahwa bekam basah menyebabkan hipoksia, kondisi kekurangan oksigen. Dari hipoksia itu kemudian mengekspresi HSP70. Dari sinilah kemudian tubuh memproduksi endorfin. Pada dasar masase atau totok punggung, bekam, akupunktur ini menghasilkan endorfin. Semua perlakuan pada kulit. Ini teori hipoksia, ini biasanya saya gunakan untuk menjelaskan tentang bekam. Jadi memang betul perlakuan lokal pada epidermis
ternyata bisa berefek sistemik sampai terjadi regenerasi eritrosit. Ini referensi dari Barat, jadi artinya ini ilmiah. Berikut 3 dokter yang hari ini tampil. Mohon maaf untuk saya nih hari ini banyak gangguan-gangguan. Dr. Imam Subhadi menemukan bahwa bekam basah lebih efektif daripada bekam kering, tetapi keduanya sama-sama bisa menurunkan nyeri. Bekam basahnya lebih kuat. Kalau Dr. Hani bisa menurunkan nyeri neuropatik. Sedangkan saya menemukan mekanisme terapi bekam basah menurunkan kolesterol LDL. Ya. Pengujinya Bapak Dr. Imam Subhadi. Ini contoh bekam di kepala. Awalnya saya agak baper melihat ini, tapi setelah saya lihat ternyata titik-titik ini Bapak yang gundul ini, titik-titik ini bukan titik sembarangan. Ini titik-titik ulama maupun titik-titik sunnah. Ini contoh bagaimana kalau orang menikah hanya tidak ada ilmunya, kemudian bahkan demonstratif memposting, mengunggah hasil pembekamannya ke sosial media, ini tidak etis. Apalagi kalau melakukan kesalahan seperti ini. Ini contoh juga orang yang ini bekam ugal-ugalan. Meskipun sebetulnya kita juga melihat wajah orang ini kelihatannya happy. Tetapi menurut saya ini tidak etis, berisiko, dan bisa jadi ini berbahaya bagi pasien tersebut. Bekam kepala harus hati-hati ya, dan tidak boleh sering. Ini contoh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan titik bekam sunnah. Nah, ini yang saya ingin memberi penekanan, saya beri penjelasan, the special point. Ini titik istimewa. Ini yang menyebabkan banyaknya keluhan, ngantuk, mudah lupa, bawaan malas. Ini karena ada aterosklerosis di tengkuk. Maka titik Akhda'ain ini insya Allah sangat tepat untuk mengatasi masalah sebagaimana saya sebut. Ini contoh foto yang bagaimana bekamnya. Ini pada gambar yang sebelah kiri. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran pembekamnya, tetapi rupanya beliau sedang bereksperimen bagaimana kalau titik Akhda'ain ini diambil posisi lebih tinggi. Ini kalau ada Ustadz Kadur barangkali. Ini sebetulnya Akhda'ain atau kofa. Rupanya ini setengah Akhda'ain, setengah kofa. Alhamdulillah pada saat saya sa'i, pada saat umroh, saya melihat ada peserta umroh yang ada bekas bekam di titik kofa. Saya kejar, saya lihat dari dekat, oh ini titik kofa. Ini titik kofa, yang ada di kanan kiri. Kalau yang tengah satu ini 0,2. Akhda'ain di sini. Tetapi gambar ini, maaf menurut saya salah. Gambar ini terlalu jauh. Akhda'ain ini tidak boleh lebih dari 2 jari. Kopnya. Berikut titik bekam di kepala dan wajah yang tadi sempat disebut oleh Ustadz Kadur. Ini yang tidak saya tulis titik ala roksun. Kenapa tidak saya tulis? Karena ini semua ala roksun. Ala roksun itu bisa bermakna di kepala. Jadi di kepala itu bisa hamah yang ada di os frontalis, di tempat sujud. Kemudian yafu di ubun-ubun. Mukid 1 itu di puncak kepala. Mukid 2 sebagaimana dijelaskan Ustadz Kadur adalah di kira-kira 3 jari ke belakang dari mukid 1. Sampai ditemukannya ada tulang yang seperti melesak ke dalamnya. Itu mukid 2. Ini 0,2.
ini titik untuk keluhan-keluhan pada mata. Ini barangkali kalau pada saraf kranialis ini berhubungan dengan saraf occipitalis. Ya. Titik kofah ini ada di batang otak. Udun itu di belakang telinga. Nakes mengenalnya sebagai mastoid. Mastoid. Kapan digunakan udun? Bila pada pasien stroke ditemukan, misalnya pada CT scan ditemukan bahwa di situ ada perdarahan, misalnya di belakang telinga kanan, maka pemakamannya di situ. Kalau nakroh ada di sepanjang tulang leher, bisa di cervical ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Untuk wajah ada titik baina hajibain, yaitu di antara dua alis. Kemudian titik sudgun, ini di pelipis. Kemudian titik sinus, saya tidak menemukan sinus ini bahasa Arabnya apa ya. Jadi ini hanya orang yang nekat yang mengambil titik ini, karena risikonya bisa menimbulkan kecacatan kulit pada wajah. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya lihat hasilnya sangat baik. Kemudian titik duknu, ini titik untuk sakit gigi. Pada dasarnya bain hajibain, sudgun, duknu ini bisa untuk penanganan pasien-pasien dengan Bell palsy. Alhamdulillah kami pernah menangani pasien Bell palsy dan alhamdulillah sekarang sembuh 100%. Kalau duknu ini untuk sakit gigi ya. Kemudian preaurical itu di depan telinga. Di depan lubang telinga. Ini untuk pasien dengan jerawat atau pasien yang tidak mau dibekam di pelipis, maka preaurical ini bisa dijadikan alternatif. Kemudian titik rahang atau musculus masseter atau titik rahang ini untuk sakit gigi. Biasanya titik rahang ini berpasangan dengan duknu. Jadi ada 3 titik, duknu di janggut, duknu itu janggut, rahang kanan kiri. Saya kira itu untuk titik-titik di kepala dan wajah yang saya kira ini sudah lazim pakai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, gangguan-gangguan pada IT di tempat kami. Moga-moga ini bermanfaat. Kami tunggu kalau ada diskusinya. Tafadhol Ustadz Amin Tarif. Baik, mohon ditutup dulu share-nya, slide-nya. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah suaranya sudah jernih, Pak Dokter. Terdengar dengan baik, tidak sampai double 2 kali. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Mukhlis dari Jayapura. Pak Mukhlis dari Jayapura, mohon dihidupkan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Agak lebih dekat Pak Mukhlis, suaranya kurang keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, terdengar suaranya? Ya, Pak Mukhlis belum dengar. Ya, siap. Ya, silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan singkat, padat, dan jelas biar ada banyak yang bisa ditanyakan. Iya, ini saya mau nanyakan mengenai steril yang ada di SOP PBI kita. Mengenai saya dengar bahwa virus HIV ataupun hepatitis itu dia tidak mati kecuali pada suhu 140 derajat. Sedangkan alat sterilnya kita yang biasa dipakai itu hanya sampai 120 derajat pada bahan yang plastik atau selain logam. Mohon penjelasannya Ustaz atau dokter mengenai hal ini. Padahal. Silakan.
Baik Pak Mukhlis, mohon maaf ini suaranya double, tapi kita abaikan ya Pak Mukhlis. Jadi menurut Pak Mukhlis, alat sterilisator yang ada 2 pintu itu Pak Mukhlis ya, yang bawah untuk logam, yang atas untuk non logam. Kalau Bapak mau menggunakan itu lebih baik, tetapi menurut SOP PBI, klorin saja sudah cukup Pak. Klorin saja sudah cukup. Itu sebagai DDT, desinfektan tingkat tinggi, sorry, DTT ya, desinfektan tingkat tinggi. Saya menyarankan alat-alat kop bisa direndam dengan Baiklin 1:9 selama 15 menit. Kemudian bila alat ini sampai 3 hari masih belum dipakai, maka ketika akan pemakaian berikutnya lebih baik direndam lagi. Karena ada spora-spora yang awalnya mungkin dia masih ini berbentuk telur begitu ya, sekarang sudah menetas. Artinya sudah tidak steril. Jadi saya menyarankan bila sudah lewat 3 hari belum dipakai, sebaiknya direndam lagi. Saya di Jember menggunakan Stabimed Pak Mukhlis. Mungkin kalau Pak Mukhlis ini nakes paham ya, Stabimed ini dipakai di ruang OK. Butuhnya sedikit, hanya sekitar 1-2 tutupnya botol, kemudian dalam 1 liter, 1-2 liter. Itu insya Allah sangat baik dan tidak korosif. 1 tidak korosif, 2 bisa untuk logam, Pak. Kalau Baiklin digunakan, kalau klorin digunakan logam, logamnya rusak. Begitu Pak Mukhlis. Terima kasih Pak DWW. Selanjutnya saya akan coba panggil dari Jakarta, Pak Barkah Duren Sawit. Silahkan dibuka mikrofonnya. Pak Barkah, monitor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya mengenai penanganan carpal tunnel syndrome itu seperti apa ya Pak ya? Karena untuk menahan pipis itu sepertinya agak susah gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Kenapa Pak? Carpal tunnel syndrome Pak. Iya. CTS. Iya. Yang ditanyakan apa Pak? Itu cara terapinya seperti apa ya Pak? Oh begitu. Untuk carpal tunnel syndrome ini biasanya karena sering HP-an atau melakukan aktivitas yang menggunakan ibu jari itu Pak ya. Oke. Ini saran saya Pak, seperti Ustaz Katur tadi dijelaskan bahwa kita bisa melakukan pembekaman pada area yang dekat dengan organ yang bermasalah. Saya ulangi, kita bisa melakukan pembekaman pada area yang dekat dengan organ yang bermasalah. Jadi untuk area carpal tunnel syndrome ini bisa di antara kedua ini ibu jari dan telunjuk. Bisa di sini Pak. Dan di sini. Kulit di sini meskipun tipis, kelihatan venanya, tetapi insya Allah aman. Saya sudah berkali-kali melakukan pembekaman di sini, tidak pernah sampai melukai vena. Saya kira ini baik. Saya kira itu Pak. Jadi area di antara ibu jari dan telunjuk ini bisa jadi pilihan pada pasien dengan keluhan carpal syndrome tersebut. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Wahyudi Widada. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan bertanya kepada Sinse Risdianto. Pak Risdianto, silakan dihidupkan. Assalamualaikum Ustaz Amit Arif, Ustaz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2012 saya ini HNP di bagian servikal. Sudah berbagai terapi nih, akupuntur, kiropraktik, bekam juga sudah.
Nah, tapi sembuh kambuh. Yang ingin saya tanya, titik tepatnya itu kemana sih? Di mana sih titik yang tepatnya? Soalnya nyeri banget kan, tidur juga terganggu, Ustaz. Dan rasanya itu bahkan sekujur tulang belakang ya, sampai ke lumbal. Sepertinya itu aja Ustadz, titik tepatnya itu apakah bisa sepanjang tulang belakang atau bagaimana? Ini kalau menunduk ini nyeri sekali gitu. Saya pernah diterapi di kiropraktis, terus sedikit dimasas, bekas masasnya itu bengkak Ustadz di bagian sini bahu. Itu gimana tuh titik bekamnya Ustadz? Sepertinya itu aja Ustadz pertanyaannya. Iya. Baik, silakan Pak Dewi. Bisa ditangkap pertanyaannya Pak D? Ya. Monggo, silakan. Oke. Jadi ada keluhan pada tulang leher ya. Ya, HNP, ada HNP di tulang leher belakang. Saya menyarankan yang pertama, perlakuan terhadap leher. Ini usahakan Sensei Krisdianto, ini janggutnya ini nempel ke sini. Janggutnya nempel ke sini. Jadi kemudian dilakukan pendorongan begini, Pak. Aki. Kepalanya kita geser ke kanan, ya, tapi dilawan. Itu dilawan ya. Nah, itu keliru. Janggutnya harus nempel pada ini. Dagu. Janggutnya harus nempel pada dagu dan jangan berubah. Begitu, Sensei. Kemudian untuk pembekamannya, sejujurnya saya sampai hari ini belum menemukan titik akdain yang tepat itu di mana. Jadi saya bisa menyarankan misalnya pada cervical 1-2 kanan kiri. Bawahnya lagi misalnya 3-4 kanan kiri. Bawahnya lagi 6-7 kanan kiri. Bergantian begitu. Saya mengamati sampai sekarang belum ini sebetulnya yang paling tepat yang mana. Pernah terjadi ada mahasiswa yang kami sedang berlatih bagaimana mengenal titik-titik itu. Ternyata yang dia rasakan matanya menjadi terang, tidak ngantuk, bahkan sampai subuh. Titik di cervical itu. Sampai sekarang saya belum ketemu. Dulu saya bekam di titik mana. Saya berharap Ustadz Sensei, kita perlu terus belajar di titik-titik yang tadi saya sebutkan, yaitu titik 1-2 kanan kiri, 3-4 kanan kiri, 6-7 kanan kiri itu dicoba-coba, Pak. Kemudian bisa ditambahkan titik yang ada di titik kofu. Titik kofu. Yaitu titik yang ada satu titik seperti kahil, tapi dia ada di antara tulang belakang. Begitu, Ustadz Sensei. Amin Tarif. Baik, terima kasih Pak DWW. Selanjutnya ada pertanyaan dari fitur chat dari Pak Dayamin. Ustadz, bekam di titik umumugit amannya minimal berapa minggu bisa diulangi? Ya. Tidak ada ketentuan yang ini, hanya diberi rambu-rambu, sebaiknya tidak sering. Saya selama ini kalau memang tidak ada keluhan serius, itu baru kami lakukan ulang 4 bulan kemudian.
Tetapi kalau serius, misalnya tumor otak, maka itu boleh dilakukan berulang-ulang karena kita sedang mengejar waktu. Jadi etisnya titik umum itu adalah titik pilihan terakhir. Saya ulangi, memilih titik umum mungkin itu jadikan titik pilihan terakhir, Pak. Coba yang lain dulu, misalnya titik akhir ain, kemudian titik di belakang telinga, kemudian di depan telinga, di pelipis, di titik hama, baru kemudian titik umum mungkin. Umum mungkin dibuat jarang-jarang, Pak, sekitar 4 bulan. Jadi sebagaimana kalau medis, obat-obat bom terakhir itu umum mungkin seperti itu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak DWW. Kita sudah 15.05. Ini mohon maaf untuk sahabat-sahabat sekalian, karena waktu zuhur di Surabaya masuk 11.10. Ini kita khawatirnya agar kajian kita tidak nabrak waktu sholat di tempat kita relay, dan kami mohon maaf untuk tanya jawabnya kita berhentikan sampai di sini. Baik, selanjutnya Pak DWW untuk menutup materinya, silakan menutup dengan closing statement. Closing statement. Terima kasih. Saya menyarankan jadikan bekam ini sebagai sarana untuk syiar Tibun Nabawi. Jadikan bekam ini sebagai pendekatan perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Jangan terpacu kepada bekam keterampilan. Saya ulangi, jadikan bekam ini sebagai sarana untuk perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Jangan terpacu kepada bekam sebagai keterampilan. Saya kira itu, moga-moga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak DWW atas ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat untuk Pak DWW dan untuk kami semuanya. Salam untuk keluarga, semoga Pak DWW dan keluarga senantiasa sehat walafiat. Jazakallahu khair. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, terima kasih atas waktu telah membersamai kita belajar bersama, belajar online dengan Zoom meeting yang dari peserta terdaftar kurang lebih 1.500 orang. Pagi tadi masuk melalui Zoom kurang lebih sekitar 825 sampai 850, lalu yang melalui streaming YouTube kurang lebih sekitar 300 sampai 450. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber bisa diterima dengan baik dan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang sudah mendaftar di Google Form, mohon untuk tidak keluar dari grup chat terlebih dahulu sampai nanti kami selesai memberikan atau membagikan file-file yang akan diberikan oleh para narasumber, dan insya Allah secara perlahan karena narasumber kita sedang dalam kondisi berpindah-pindah tempat acara. Nanti saya akan minta waktu luang beliau untuk saya minta file-file materinya untuk kita bagikan kepada antum semuanya. Nah, lalu terkait dengan e-sertifikat atau e-piagam yang kami janjikan, nanti kami perlu waktu untuk memprosesnya. Namun insya Allah secara perlahan, mulai nanti malam akan kami kirimkan satu persatu mulai dari grup bekam nyeri 01
Nah, kita 01 sampai 07. Masing-masing grup ada 250-an. Jadi mohon doanya agar kami bisa menyelesaikan amanah dengan baik dan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Waktu akan saya kembalikan kepada Master Seremoni untuk melanjutkan acara.